Apabila kita memiliki dua buah data, di mana datanya seperti ini ya, nama satu, kemudian di data yang kedua adalah nama dua, di mana kita akan mencari nama satu yang ada di data nama dua. Di sini akan saya contohkan untuk menggunakan beberapa rumus ya. Di sini ada rumus match, kemudian xmatch, VLOOKUP, dan filter. Kita coba untuk rumus yang pertama ya. Untuk rumus match, kita ketikkan sama dengan match, kita tab, kemudian kita lookup value adalah ini, titik koma, kemudian lookup array-nya, yang ini ya, kita blok sampai paling bawah, Ctrl Shift bawah, kemudian F4, supaya dikunci ya, barisnya. Kemudian titik koma, untuk match type-nya adalah 0, dengan yang sama persis ya. Kemudian kita enter. Nah, dari sini tinggal kita tarik ke bawah. Akan ditemukan hasil berupa angka, di mana match ini adalah untuk menemukan pada data keberapa ditemukannya. Misalkan Aldo ini ditemukan di baris yang kedua. Nah, untuk mendapatkan hasil ada dan tidak ada, kita bisa menggunakan rumus ISNA. ISNA itu di sini karena sudah terjadi error ya. Jadi kita coba ISNA untuk mengembalikan ya. ISNA, kemudian tinggal kita tutup kurung. Nah, di sini adalah untuk mengembalikan hasilnya menjadi false dan true. Nah, setelah kita mendapatkan hasil false dan true ini, nah misalkan ini true, true ini berarti tidak ada kan? False yang ada. Nah, tinggal kita ganti di sini, kita tambah menjadi if di depannya. Kemudian hasil jika true di sini berarti tidak ada. Jadi kita kasihkan tidak ada. Nah, kemudian titik koma untuk false, false-nya berarti yang ada. Kita tutup kurung. Oke, tinggal kita tarik ke bawah ya. Nah, jadi di data 2 ini adalah nama-nama ini yang ada. Di sini berarti Aldo, Bastian ada, David ada, Damar ada. Nah, yang tidak ada adalah ini Alvano. Nah, kalau untuk Xmatch ini menggunakan rumusnya sama seperti match. Kita coba ya, Xmatch. Nah, berarti lookup value-nya adalah yang ini. Langsung kita blok saja. Ctrl Shift bawah ya. Kemudian titik koma. Untuk array-nya juga ini. Kita blok juga. Titik koma. Untuk match mode-nya kita gunakan 0. Titik kurung. Enter. Nah, hasilnya maka sama seperti yang tadi. Nah, ini sudah berupa range ya. Dari sini semuanya. Nah, kalau misalkan kita mau kembalikan dengan ada dan tidak ada, sama dengan yang tadi, kita tambahkan dulu ISNA, buka kurung, kemudian paling belakangnya kita tutup kurung. Nah, sudah kembali kan untuk false dan true-nya. Tinggal kita tambah if di depannya. Kemudian untuk true-nya berarti tidak ada. Tidak ada. Kemudian untuk false-nya adalah ada. Nah, maka hasilnya sama. Bisa juga kita menggunakan, kalau misalkan untuk mendapatkan langsung namanya, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita coba sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value-nya, kita pilih ini. Kemudian titik koma. Untuk table array-nya, yang ini ya, nama 2. Kita blok sampai paling bawah, kemudian kita kunci dengan F4. Kemudian untuk call index 6-nya, karena hanya ada satu kolom, berarti kita pakai 1. Kemudian range lookup-nya adalah 0 ya. Kita enter. Nah, ini kalau untuk langsung menghasilkan nama. Misalkan ini. Nah, ini untuk menghilangkan errornya ini supaya bagus terlihat atau ya tidak berantakan seperti ini.
kita tinggal ganti, kita tambah dengan if-na, atau yang belum punya if-na bisa kita gunakan if error. If error, buka kurung untuk value-nya ini, kemudian di belakangnya tinggal kita tambah 2 kali petik ganda ya. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya lebih bersih ya. Jadi hanya ada namanya. Nah, kalau untuk menggunakan rumus filter, di sini akan mendapatkan hasil dengan menghilangkan langsung yang kosong atau yang error ini. Nah, untuk filter ini, kita gunakan bantuannya adalah CONIF. Jadi kita memberikan hitungan dulu ya, kita hitung dulu di mana data ini yang memiliki kesamaan. Kita coba dulu ya untuk dari CONIF-nya ya. Sama dengan CONIF untuk range-nya. Kita ambil yang ini. Kemudian titik koma atau koma ya, kalau yang menggunakan koma. Untuk kriterianya adalah yang ini. Kita blok juga sampai bawah. Kemudian kita tutup kurung. Nah, ditemukan hasilnya di sini adalah 1 dan 0. Ini ya, 1 dan 0. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan namanya, nah tinggal kita pasang rumus filter. Filter, kita buka kurung. Nah, untuk array-nya adalah hasil yang diinginkan adalah yang ini. Kita blok sampai bawah, kemudian titik koma. Nah, kemudian include-nya adalah rumus CONIF ini. Kemudian tinggal kita tutup kurung. Nah, maka akan didapatkan hasil yang lebih daripada 0 di sini ya. Jadi sudah sesuai, tapi ini sudah menghilangkan langsung baris-baris yang kosong atau yang errornya. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk mendapatkan match atau X match ini? Apa bisa untuk mendapatkan langsung namanya gitu kan? Seperti ini. Jadi tidak berupa lagi keterangan ada atau tidak ada. Nah, di sini di X match-nya ini kita bisa sisakan dulu ya X match-nya. Berarti ini tadi X match-nya yang ini ya. Nah, dia akan mengambil urutan keberapa. Nah, untuk mendapatkan atau menjadikan nama dari sini ya, kita tinggal pakai rumus tambahannya yaitu indeks. Untuk array-nya adalah yang ini. Kita blok sampai paling bawah, kemudian titik koma. Nah, untuk row 6-nya adalah yang ini kan. Row 6-nya sudah ditemukan. Nah, kemudian di sini tinggal kita tutup kurung, kemudian enter. Maka akan sama didapatkan. Kemudian ini masih ada error ya, berarti tinggal kita tambahkan dengan if-na atau if error yang tadi ya. Supaya lebih if error supaya lebih rapi ya kelihatannya. Jika error kita gantikan dengan kosong. Nah, maka ditemukan hasilnya ya. Ini. Kita bisa juga melakukan pencarian data ini menggunakan Power Query. Kalau untuk Power Query lebih bagus dari datanya ini kita rubah dulu ya menjadi tabel. Kita blok datanya ya. Terus kemudian kita pilih insert. Setelah insert kita pilih table. Kemudian kita oke. Nah, maka dia akan menjadi sebuah tabel. Di sininya dengan nama tabel 1. Kemudian ini kita blok juga. Kita rubah juga ya menjadi table ya. Kita rubah menjadi table, oke. Dan kemudian ini menjadi table 2. Atau misalkan boleh kita klik ini menjadi namanya di sini misalkan nama 1. Kemudian yang ini nama tabelnya menjadi nama 2. Kita letakkan kursornya di sini ya, di data 1 ya, di nama 1. Kemudian kita pilih data, kita pilih from table atau range. Kita klik. Nah, kemudian nama 1 ini kita langsung close and load dulu, pilih close and load to. Kemudian kita jadikan hanya koneksi saja. Kita oke. Oke, nama satunya sudah ada. Kemudian untuk nama 2 kita lakukan hal yang sama.
from table, kemudian kita jadikan dia koneksi saja ya. Kita pilih. Nah, kemudian setelah dua data ini menjadi koneksi, sudah ter-create secara Power Query-nya, kita klik 2 kali saja. Kemudian di sini, di nama satu ini, kita gabungkan nama dengan yang ada di nama 2 untuk mendapatkan mana yang sama ya namanya. Kita klik di nama satu, kemudian pilih Merge Queries, kemudian pilih yang as new. Nah, di sini kita sudah dapatkan untuk nama satu, kemudian kita samakan dengan nama 2. Tinggal kita klik saja namanya ya. Nah, untuk isinya, untuk mendapatkan data yang sama, kita pilih yang ini, yang inner, only matching rows. Kita klik, kemudian kita oke. Nah, di sini akan menjadi query baru dengan nama merge 1. Ini kalau misalkan kita ganti juga bisa, tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita kasih dia keterangan mungkin ya, nama sama. Nah, ini samakan isinya ya. Jadi ini bisa kita langsung hilangkan saja salah satunya. Yang ini saja yang kita hilangkan, remove. Kemudian ini kita klik 2 kali untuk pilihan untuk membuat ulang nama ya, nama headernya merubah gitu. Misalkan kita mau rubah menjadi nama yang sama. Enter. Nah, ini nama yang sama. Kemudian setelah selesai kita pilih close and load, kemudian close and load to. Nah, ini untuk hasilnya kita jadikan dia berupa table. Mungkin kita coba simpan di sini saja ya. Kita simpan di sini, kemudian kita oke. Nah, maka ini ditemukan hasil. Kita beri warna hitam dulu ya supaya kelihatan. Nah, jadi di sini ditemukan hasil bahwa nama-nama inilah yang ada di data nama kedua. Nah, kalau misalkan nama ini kita menggunakan Power Query ya, kalau misalkan kita menggunakan Power Query ini, nah kelebihannya dia pada saat ada terjadi penambahan data, misalkan di sini kita coba tambahkan namanya John. Di sini John. Kemudian di sini ada tambahannya Rendra mungkin. Kemudian John. Kita enter. Nah, maka pada saat kita refresh, ini klik kanan atau disimpan sini ya, kursornya di sini di dalam tabel, kemudian data, kita refresh. Nah, maka John ini akan bertambah. Sama seperti kalau kita menggunakan rumus array xmatch, yang ini xmatch ya, karena dia memang sudah array, makanya dia bisa ada. Kalau kita tambah Willy, di sini juga kita tambah Willy. Nah, bedanya kalau untuk yang xmatch ini dan filter ya, xmatch dan filter, karena ini dua-duanya adalah rumus array, kemudian data awalnya berupa table, maka setiap terjadi penambahan atau pengurangan data, maka ini pun akan otomatis bertambah. Jadi rumus xmatch dan filter ini seperti live ya, langsung pada saat berubah data, maka dia pun hasilnya akan berubah. Kalau di Power Query ini kita harus refresh dulu. Tinggal kita refresh, nah baru dia bertambah datanya ya.